Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Saya yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang baik untuk kita kerjakan hari ini. Dan mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami sampai hari ini. Demikian juga hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan yang memberkati. Kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Ayat firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah tak lekang oleh waktu. Alkitab adalah buku yang terpopuler sepanjang peradaban manusia. Alkitab bukan buku usang. Menurut catatan UBS, pada tahun 1800, Alkitab baru diterjemahkan ke dalam 68 bahasa di dunia. Namun, data pada tahun 1992 telah diterjemahkan ke dalam 2018 bahasa dunia. Ini berarti Alkitab merupakan satu-satunya buku yang paling banyak diterjemahkan. Ditulis oleh 40 penulis, berbeda dari generasi dan latar belakang, tetapi tidak kontradiktif satu sama lain. Firman Tuhan menjadi sumber pengajaran yang terpercaya bagi orang percaya. Manfaat firman Tuhan yang hari ini kita baca adalah untuk mengajar. Artinya, firman Tuhan dapat memberi pengertian kepada kita. Dengan membaca firman, kita dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Seseorang akan tahu benar atau tahu salah melalui teguran firman Tuhan. Dan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Setelah tahu akan kesalahan kita harus bertobat, memperbaiki hidup kita sesuai firman Tuhan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Hanya Alkitab yang mengajarkan dengan benar apa itu kebenaran. Alkitab benar-benar akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Penerang di tengah dunia yang gelap ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Firman Tuhan telah menginspirasi dan mengubahkan kehidupan orang percaya. Alkitab selalu dapat menjawab tantangan dan pergumulan hidup manusia. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita bisa memegang Alkitab, kita bisa membaca Alkitab, di mana kita tahu ini adalah firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita diberikan petunjuk di dalam hidup kita, di mana firman Tuhan memiliki begitu banyak manfaat. Oleh sebab itu, saudara, sudahkah saudara merasakan manfaatnya? Mari saudara kita
nikmati manfaat daripada kebenaran firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini boleh mengajar kita untuk kita boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencananya, sehingga kita tahu persis apa yang harus kita lakukan untuk juga menyatakan kesalahan. Terkadang kita tidak sadar akan kesalahan kita. Mungkin kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi dengan kita membaca firman Tuhan itu akan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menyadari, oh iya, ternyata yang selama ini aku pikir benar, ternyata itu salah. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang yang sudah menyadari akan kesalahannya, kita akan diajak untuk memperbaiki kelakuan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang salah masih bisa diperbaiki saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan kita. Nah, sebagai orang yang sadar kesalahan, sudah memperbaiki kehidupan, maka firman Tuhan itu juga akan menolong kita untuk kita boleh dididik di dalam kebenaran, sehingga hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Kuncinya saudara, maukah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Kalau saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maukah saudara membacanya, merenungkannya, dan melakukannya? Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang membaca dan merenungkannya, terlebih bagi kita yang mau melakukannya. Kalau saudara mau bahagia, saudara mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baca, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan? Apakah itu nasihat? Apakah itu janji? Apakah itu peringatan saudara? Saudara akan menikmatinya hari lepas hari dan bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kita. Mari saudara, saya mengajak untuk kita boleh tetap setia membaca firman-Nya. Tetap semangat di tengah kepadatan kesibukan saudara. Sisihkan waktu saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja di dalam kehidupan kita. Dan mari saudara, kita nikmati manfaat daripada setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca, yang senantiasa menuntun, mengiring setiap langkah kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini juga boleh menolong kita untuk kita boleh tetap taat dan setia pada firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menerima Alkitab. Kami boleh membaca. Kami bisa merenungkan dan biarlah kami juga boleh melakukannya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu boleh nyata di dalam hidup kami. Kami boleh mengerti kebenaran dan kami boleh menghidupi kebenaran sehingga hidup kami juga boleh sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami sadar seringkali kami masih gagal, tapi Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjalani hidup kami, untuk kami bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, sehingga hidup kami boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah memiliki Alkitab. Kiranya kami tetap setia dan rajin membaca, merenungkan, dan melakukannya. Kami juga teringat ada saudara-saudara kami yang sampai hari ini mereka belum pernah melihat Alkitab. Mungkin juga tidak bisa membaca Alkitab. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati. Kami teringat ada lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Indonesia. Kami rindu juga memakai lembaga ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga melalui lembaga ini banyak orang juga boleh mengenal Engkau melalui Alkitab. Juga untuk orang-orang yang terjun di ladang pelayanan penterjemahan berbagai bahasa yang ada, kami juga berdoa kiranya juga Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka sehingga tim yang ada di lapangan mereka juga bisa mengerjakan, menerjemahkan setiap bahasa-bahasa dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, berikan kami hati untuk senantiasa rindu membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kiranya saudara menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara boleh merasakan manfaatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.